Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Agung Saputra dari kelas 2D4 ITB dengan NRP 3120600033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang application structure. Baik, langsung saja. Ada overview. Nah, aplikasi Y2 menganut pola desain MVC, model view controller. Model ini mempresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Kemudian view, representasi, masukan atau keluaran ke atau dari model. Kemudian controller, menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan mengambilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi juga memiliki entry script, application, komponen aplikasi, kemudian modul, filter, dan widget. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian struktur aplikasi Y. Yang pertama ada entry script. Untuk user mengaksesnya pertama kali. Nah, jadi misalkan di aplikasi kita itu ada index.html, kemudian index.php, kemudian ada index.js. Pada entry script akan memanggil satu aplikasi, yang mana 1:1 ini adalah entry script akan memanggil satu aplikasi dan satu aplikasi akan dipanggil oleh entry script. Nah, di sini ada aplikasi dan ada aplikasi komponen, yang mana aplikasi komponen bisa memanggil atau tidak sama sekali memanggil aplikasi. Kemudian ada controller. Nah, aplikasi ini akan memanggil satu controller atau lebih. Kemudian di sini ada modul. Modul di sini akan dipanggil oleh satu aplikasi, dan juga modul dapat memanggil dirinya sendiri. Dalam modul ada modul lagi. Kemudian modul juga bisa memanggil controller. Kemudian di sini controller bisa memanggil filter. Controller juga bisa memanggil view dan juga model. Nah, di view ini, view dapat memanggil widget dan aset bundle. Nah, selanjutnya yaitu entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Nah, selanjutnya kita buka pada web, kemudian index.php. Nah, ini merupakan filenya. Kemudian entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini, yaitu mendefinisikan konstanta global. Pada program ini, define pada line 4 dan 5. Ini merupakan mendefinisikan konstanta. Kemudian meregister composer autoloader. Nah, kita buka lagi. Nah, ini mendefinisikan gitu, autoload. Nah, autoload ini adalah cara untuk memanggil semua komponen atau modul yang dibutuhkan ketika web ini dijalankan. Nah, kemudian
kemudian mengikut sertakan kelas Y. Nah ini mengikut sertakan kelas Y. Selanjutnya membuat konfigurasi aplikasi. Nah, membuat konfigurasi ini config, dapat konfigurasi aplikasi. Nah, ini config. Kemudian membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Dan yang terakhir ini memanggil fungsi Y untuk memproses permintaan. Nah, ini run ini untuk memanggil fungsi Y untuk memproses permintaan. Nah, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Kemudian entry script untuk aplikasi web, seperti yang saya jelaskan tadi, yang ada di sini, web, kemudian index.php. Kemudian application. Aplikasi merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y mempunyai sebuah objek aplikasi yang membuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui di app. Kemudian dari application juga akan dibuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Nah, untuk filenya bisa kita buka di config dan web.php. Nah, ini untuk filenya web.php. Kemudian application property. Properti dari aplikasi dapat diakses melalui apps nama property. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y base aplikasi ID. Adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lain. Gunakan hanya alphanumeric untuk ID. Y-base application base path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Dan kita buka aplikasi view layout, kemudian main.php. Nah, ini merupakan Y-app, kemudian ada nama properti. Kemudian ada beberapa properti lainnya, yaitu Y-base application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Kita coba buka di sini web.php. Nah, ini kita coba tambahkan name, kemudian kita berikan nama toko. Kita coba akses. Nah, ini aplikasinya ada namanya toko. Coba kita hilangkan.
Nah, nama toko berganti dengan nama My Application, yaitu nama secara default. Kemudian YBase Application Component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Nah, untuk code-nya sendiri, komponen ini ada request, chat, kemudian user, error handler, kemudian mailer, log, kemudian DB. Nah, DB ini untuk mengkoneksi ke database. Kemudian URL manager untuk mengaktifkan creating URL. Kemudian YBase, ada YBase application modul merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Dan juga YBase application default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang mana yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site.index. Ini untuk modulnya, modus untuk debug, kemudian ini untuk modus untuk key. Selanjutnya, application komponen. Sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Kemudian DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Nah, ini komponen database. Kita bisa buka. Nah, ini tadi untuk DB, ini untuk koneksi ke database, dan juga URL Manager, ini untuk mengaktifkan creating URL. Untuk koneksi database bisa kita lihat di config db.php. Nah, ini nama database-nya adalah basic, username-nya basic, password basic. Nah, untuk error handler digunakan untuk menangani error dan exception pada PHP. Dan user menangani autentikasi user. Kemudian kita lanjut ke controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan, request, dan memberikan tanggapan, yaitu respon. Kemudian controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP jadi sebuah controller mengikuti format controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Bisa kita lihat di sini. Di controller, kemudian nah ini mahasiswa, karena saya buat mahasiswa. Ini merupakan listing programnya dari controller mahasiswa. Kemudian controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action yang lain dalam sebuah controller. Action ID ditulis dengan format action ID. Contoh action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller. Pengguna root dengan format controller ID /action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root jurusan
create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama komputer saja, tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui property default action. Kemudian kita lihat di programnya. Ini untuk action, ada action index, kemudian view, create, dan update, dan ada delete, the find model. Nah, jika kita buka basic web mahasiswa, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini memanggil action index. Nah, kemudian controller based partitions. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil. Dan untuk setiap aplikasi hanya berisi beberapa baris kode saja. Nah, bisa kita lihat. Nah, ada kontrol mahasiswa. Nah, ini hanya berisi beberapa kode saja. Ini. Kemudian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses, yang pertama dapat mengakses data permintaan request dari HTTP header, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Kedua, dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Yang ketiga, ini dapat menggunakan view untuk membentuk respon keluaran. Kemudian yang keempat, yaitu seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Kemudian yang terakhir, ya, ini seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML, karena HTML lebih baik diletakkan pada views. Kemudian model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan lain-lain. Atribut dapat mempresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array yang dicontohkan. Nah, ini. Nah, kita coba buka di model mahasiswa. Nah, ini merupakan rules dari model. Nah, ini ada function atribut, label, dan juga tabel name. Nah, selanjutnya model 2. Atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Validasi. Setiap data dalam sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian proses validasi ini dapat diatur melalui metode rule. Yang dapat kita lihat di sini. Nah, untuk rule-nya seperti ini, yaitu NRP dan NRP nama email, dan NRP string maksimal yaitu dengan 10.
10 inputan. Jika melebihi 10 maka tidak bisa. Dan name string dengan inputan 255. Email string maksimal 200. Nah, tampilannya seperti yang di samping. Kemudian model best practices. Secara garis besar, sebuah model yang pertama dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis. Yang kedua dapat berisi validation rule, aturan validasi untuk memastikan validasi dan integritas data. Yang ketiga dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Yang keempat seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Jadi data ini harus dimasukkan ke dalam model atau controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada views. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dapat kita lihat di sini view. Masuk view, layout, dan masuk main.php. Nah, ini merupakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Nah, ini ada kode HTML dan juga ada kode PHP. Kemudian, dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, diterapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode helper HTML encode untuk menampilkan data teks. Kemudian gunakan metode helper HTML purifier untuk menampilkan data HTML. Nah, ini bisa kita lihat di views, kemudian di mahasiswa dan index.php. Nah, ini untuk encode bisa kita lihat di sini. Kemudian views bagian 2. Sebuah views dapat dirender dipanggil dari controller. Dari controller sebuah views dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut: render, memanggil view dan menerapkan layout. Render partial, memanggil view tanpa layout apapun. Render Ajax, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Bisa digunakan untuk merespon request Ajax. Render file dan render content, dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan diletakkan pada direktori jurusan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini di controller mahasiswa. Nah, ini ada tulisan render index, yang mana nanti memanggil pada view mahasiswa yang ada di index. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa. View yang ada pada sebuah aplikasi secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam menu file main.php. Nah, seperti gambar yang ada di samping ini, dan bisa kita lihat di
ini layout main.php. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke filter. Filter ini merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Kita bisa lihat pada kode berikut ini. Pada action function behavior. Nah, kemudian built-in filter ini filter lain yang cukup berguna adalah HTTP Chat untuk mengimplementasikan caching di sisi klien dan Backchat untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Selanjutnya kita masuk ke aset. Aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file.css atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. Nah, ini merupakan aset aset.php. Kemudian file CSS atau JS tidak secara langsung diinputkan dalam view. Aset bundle diinputkan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web yang akan mengcopy secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade pada file aset otomatis akan diperbarui. Widget akan secara otomatis menginputkan file yang dibutuhkan. Nah, sini ada site.css untuk memanggil CSS site. Kemudian ada bootstrap aset. Nah, demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi latihan. Untuk aplikasi front end, kita buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Kemudian hapus semua action kecuali action, index, dan view. Pada layout main, tambahkan menu produk yang mengarah ke root item index. Kemudian atur konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default root. Kemudian beri nama aplikasi Anda. Untuk aplikasi front end kita beri nama toko baru, dan aplikasi back end kita kasih nama admin toko baru. Kemudian catatan, gunakan property name pada file konfigurasi pada aplikasi Anda. Tampilkan property name tersebut sebagai awalan untuk titel dari sebuah halaman pada aplikasi Anda. Nah, baik, langsung saja. Nah, pada aplikasi front end, jika kita belum mengaktifkan pretty URL, nah kita akan mengaktifkannya dulu. Caranya kita buka VS Code, kemudian kita pastikan URL manager ini ke common dan config, kemudian main lokal. Nah, pada sini.
kamu sendiri ini untuk men-setting global priority URL. Nah, selain URL manager, kita juga memerlukan ini front end web. Nah, kita memerlukan .htaccess ini. Setelah kita lakukan semuanya, maka priority URL telah aktif. Ini sudah bisa diakses. Untuk yang backend, kita juga sudah bisa mengaksesnya. Coba kita buka ini. Nah, ini untuk backend juga bisa mengakses URL. Nah, kemudian buat CRUD untuk item, kemudian hapus semua action. Nah, ini untuk front end. Kita lakukan model generator dan item front end, kemudian preview. Nah, selanjutnya kita generate. Kita lanjut untuk item kategori. Ada front end, kemudian preview. Nah, lalu kita generate. Setelah membuat model, kita lanjut ke membuat CRUD. Membuat CRUD ini isikan kemudian kita biarkan default, kita preview dan kita generate. Kemudian untuk item kategori dan kita biarkan default dan preview. Nah, kemudian kita generate. Nah, ini sudah dibuatkan. Kemudian kita cek di sini front end controller. Nah, ini sudah ada item kategori dan item controller. Kemudian di model juga sudah ada item kategori. Nah, sudah selesai. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Kita buka di sini controller, item controller. Nah, kecuali action index dan view. Nah, untuk action create kita hapus bawah saja. Terima kasih. Kita refresh. Aman. Setelah itu pada layout main tambahkan
menu produk dia mengarah ke root item index pada layout main. Kita buka front end use layout main PHP, kemudian tambahkan produk. Nah, di sini copy aja, taruh bawah, tambahkan produk. Saya ganti dengan item index. Save, kemudian kita refresh. Nah, selanjutnya kita buka di sini bagian item. Kita buka item. Nah, ini produk. Ini sudah muncul. Produk. Kemudian atur konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default root. Kita masuk ke VS Code front end, kemudian di sini tambahkan default root, default root. Root item slash index. Save. Maka saat kita buka, nah langsung membuka item index. Selanjutnya beri nama aplikasi. Untuk front end yaitu toko baru dan back end yaitu admin toko baru. Kita buka di front end dulu. Dari front end config main. Kita tambahkan name. Jadi toko baru. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini namanya sudah berganti menjadi toko baru. Kemudian pada back end kita juga atur sama di config main lokal, tambahkan nama admin toko baru. Kita buka. Nah, ini sudah muncul yaitu admin toko baru. Selanjutnya
tampilkan properti name tersebut sebagai awalan untuk title dari sebuah halaman pada aplikasi Anda. Catatan title diatur melalui view. Nah, kita buka. Ada base code, kemudian front end dulu, front end, can view, kemudian layout dengan .php. Nah, ini untuk title-nya, akan kita ganti menjadi dolar at medium save, kemudian coba kita refresh. Nah, ini nama ini sudah menjadi nama toko baru. Kemudian kita juga dapat atur di backend view layout main.php, atur di title. Nah, di $2 at dan admin toko baru. Kita save dan ini kita refresh. Baik, ini ada yang salah. Nah, kita tadi salah mengisikan ini, seharusnya kita isikan di app kemudian name. Nah, kemudian kita akses lagi. Nah, sudah bisa. Ini namanya sudah menjadi admin toko baru. Nah, demikian latihan dari praktikum framework yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.